Hi, welcome back to English with Mr. Marbun. Ya, kali ini kita membahas soal-soal ujian UTBK materi bahasa Inggris 2022. Nah, ini adalah ada beberapa 15 soal pilihan berganda materi bahasa Inggris untuk ujian UTBK tahun 2022. Nah, persiapkan dirimu. Nah, langsung saja kita ke soal-soalnya dan kita bahas ya. Oke, bagi kamu yang ingin mendapatkan soal-soal berkualitas ya, soal-soal berkualitas untuk prediksi ujian ujian UTBK baik itu untuk yang TPS-nya, TPA maupun yang untuk khusus materi bahasa Inggris karena kali ini tahun 2022 UTBK itu ada 3 materi yang diujikan terpisah ya, yaitu TPA, TPS ya, dan juga bahasa Inggris. Nah, baiklah, apabila kamu ingin mendapatkan soal itu, ya silakan WA karena kamu harus ya mengeluarkan kocek ya kira-kira 20.000, tapi kamu akan mendapatkan soal-soal yang berkualitas dan juga pembahasannya. Baiklah, langsung saja saya akan uh, bahas. Di sini ada teks ya, di sini ada teks. Nah, kemudian ada pertanyaannya. Kita lihat dulu sini ada ini teks ini untuk pertanyaan 46 sampai 50. Berarti ada berapa itu ya? 46, 47, 48, 49, 50 ya. Ada kira-kira 5 soal nanti ya. Oke, langsung saja. Nah, di sini ada pertanyaan which of the following would be the most appropriate title for the passage. Nah, passage ini artinya bacaan ya, bacaan yang di atas. Nah, di sini most appropriate ini maksudnya tepat ya, paling tepat. Jadi title itu artinya judul. Nah, gimana kita mencari judul dari sebuah teks yang belum ada disebutkan di sini judulnya. Nah, tentu saja kita membacanya ya, tapi sekilas saja kita tidak perlu harus membacanya panjang lebar ya. Nah, caranya gimana? Kita lihat saja dulu dari paragraf pertama, paragraf kedua, kemudian cari ide utama paragraf pertamanya, terus ide utama dari paragraf kedua. Itu cara yang paling tepatnya ya, dan cara yang paling cepatnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada pilihannya. Being extravagant is always condemnable ya. The cause of poverty is extravagance. Extravagance is a part of the rich as well as of the poor. Stingy habits of the poor. Nah, kalau begini kita sepertinya sudah dikasih kata kunci ya. Nah, kata kuncinya sudah berulang kali diucapkan, ada extravagance, extravagance, extravagance. Nah, di sini menjadi clue buat kita untuk memilih jawaban yang tepat nanti. Oke, berarti di sini ada tiga yang diulang, berarti kira-kira akan berhubungan dengan extravagance. Oke, kita lihat dulu. Kalau di sini always condemnable. Kalau di sini cause of poverty, ya, penyebab dari kemiskinan adalah extravagance. Extravagance merupakan bagian dari orang-orang kaya dan juga dari orang-orang miskin. Oke, kita lihat dulu. Ya, di sini. Oke, kita lihat di sini. According to his positions in life, an extravagance man is either admire or loathe. A successful businessman does nothing to increase his popularity but being prudent with his money. Jadi dia ingin terkenal gitu ya dengan uangnya. A person who is wealthy is expected to lead a luxurious life. Berarti ini hubungan extravagance dengan orang kaya ini ya, orang-orang yang kaya. Oke, apakah semua orang kaya kan? Kira-kira demikian. Nah, kita among the low income group, a different set of values exist ada sini. Orang-orang yang pendapatannya rendah. The young clerk who makes his wife a present of a new dress when he has not paid his house rent is condemned as extravagant. Nah, ternyata orang-orang yang penghasilannya rendah juga bisa jadi mengalami extravagance juga ya. Oke, jadi kalau begitu ada hubungannya antara ya extravagance ini dengan orang wealthy ya. Ya wealthy ini orang kaya ya. Ya kita kasih ini.
Sorry, bukan ini ya. Jadi bisa kita kasih ini ya. Ada wealthy ya, wealthy itu orang kaya ya, kaya ya. Kemudian ada di sini orang yang low income, mana tadi low income-nya? Oke, ini dia. Ya, ini dia low income. Nah, jadi berarti antara orang miskin dengan orang yang kaya gitu ya. Oke, berarti gini. Extravagance is a part of the rich as well as of the poor. Jadi extravagance ini merupakan bagian dari orang-orang kaya maupun orang yang miskin. Jadi jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, jawaban yang benar adalah C. Oke, kita lanjutkan nomor 47. According to the passage, the person who is successful businessman and wealthy. Nah, kira-kira apa nih? Ya, kalau kita lihat di sini, nah, orang-orang kaya itu katanya seperti apa ya? Kalau di sini pilihannya ya mana tadi ya? Oke, di sini ada yang salah ini soalnya ya. Oke. According to the passage, the person who is a successful businessman, orang-orang yang pengusaha yang sukses dan kaya itu titik-titik apa kira-kira? Is expected to have lifestyle. Diperkirakan memiliki gaya yang mewah. Should not bother about popularity. Tidaklah mengganggu kepopuleritasan. Kemudian more popular, lebih popular if he appears to be wasting away his time. Oke, kita lihat saja di sini apakah itu ada hubungannya. Oke, di mana di sini ada businessman ya, yang berhubungan dengan businessman. Oke. Nah, di sini a successful businessman does nothing to increase his popularity. Ternyata dia tidaklah mau meningkatkan popularitasnya gitu ya. Oke. Iya, ini dia. Ada nih, a person who is wealthy is expected to lead a luxurious life. Ini mewah ya. To be lavish with his hospitality. Jadi dia mewah. Jadi dia maunya mewah gitu ya dalam hal apapun gitu ya. Tapi tidak terkenal gitu. Mewah belum tentu terkenal gitu ya. Yang penting mewah saja. Berarti jawaban yang benar adalah D ya. Ya, jadi jawabannya adalah diperkirakan memiliki atau ya maksudnya ya. Oke, lanjut lagi. Ya, ini nomor berikutnya. The phrase lavish with his hospitality in the third sentence of the paragraph means, kira-kira apa maksudnya nih ya? Nomor 48 ini. Oke, jadi katanya frase lavish with ini maksudnya mewah dalam hospitality-nya, berarti perawatan diri ataupun ya, kalau dia sakit maunya di tempat-tempat yang mewah gitu ya. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita lihat kalau di sini, thoughtful in spending only on guests and strangers. Dia berpikiran untuk menghabiskan ya only on guests or strangers, menjadi tamu ataupun menjadi orang baru gitu ya. Unconcerned in treating his friends and relatives. Ya, dia tidak peduli dalam memperlakukan temannya ataupun saudaranya. Stingy itu pelit, berarti pelitnya itu ya hanya kepada saudara-saudaranya. Extravagance in entertaining guests. Oke, kalau kita lihat di sini kan orang-orang yang kaya, termasuk jadi orang yang tadi ya yang disebut dengan businessman tadi, jadi yang hidup mewahnya, berarti dia artinya di sini lavish di sini berarti mewah ya. Oke, ada extravagance, berarti extravagance juga mewah ya dalam entertaining guests. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D ya. Oke, karena extravagance juga ini artinya mengarah ke hidup mewah gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 49. The word paradox in the last sentence of the
first paragraph means. Nah, paradox. Paradox ini kan bisa dikatakan memiliki sesuatu hal yang bertentangan gitu ya dengan sebenarnya, dengan hal-hal yang umum gitu ya. Itu dia kalau paradox. Nah, kalau kita lihat sini di paragraf pertama ada kata paradox ya. Nah, di sini kita lihat dia nih, the paradox remains, tetap saja. Nah, ini dia ada paradoksnya. He had not been careful with his money in the first place. Jadi dia tidaklah berhati-hati dengan uangnya in the first place. He would never have achieved his present wealth. Jadi dia tidak hati-hati dengan uangnya gitu ya. He would never have achieved his present wealth. Oke, berarti di sini kata paradoks di sini ada sesuatu yang bertentangan dengan yang hal umum gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini paradox. Jadi jawaban yang tepat adalah kalau di statement based on the popular opinion. Jadi pernyataan itu didasarkan pada pendapat yang populer, yang terkini ya. A statement that seems contradictory but in reality express a possible truth. Nah, ini dia. Jadi pernyataan yang kelihatannya itu memiliki makna yang bertentangan, tetapi di kenyataannya itu hal yang benar gitu, hal yang mungkin gitu ya. Nah, itu dia yang maksud dengan paradoks ya. Dalam ketawa dia ini jawabannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa itu sepertinya dia bertentangan ya di masa di kenyataannya, di kenyataan, tetapi sebenarnya seperti itu gitu. Kemungkinannya seperti itu gitu ya. Oke, kita lanjutkan nomor 50. What is the meaning of the word equanimity? Equanimity ya. Ya, nah ini kalau ditanya the meaning, what is the meaning, berarti ini definisi ya, maknanya ya. Jadi maknanya ini apa gitu ya. Oke, kalau kita di sini lihat sih ya, jadi equanimity itu bisa maksudnya ada rasa tenang gitu ya. Berhubungan dengan rasa tenang ya, bisa mempertahankan emosionalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah jelas ada di sini calmness. Calm itu tenang, diam, santai ya. Berarti itu calm ya. Di sini udah jawabannya ya ini ya. Discomposure seharusnya bukan discomposure tapi composure ya. Tapi kan di sini yang dicarikan makna yang sesuai dengan ini gitu ya. Kalau ini discomposure, jadi ini lawan katanya ya jadinya discomposure. Kalau ini yang composure aja, composure itu ya sama dengan artinya dengan equanimity ini ya. Equanimity. Nah, jadi dia jawaban yang benar adalah calmness. Ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Di sini kita berhubungan dengan grammar ya. Oke, berhubungan dengan grammar. Ya, nomor 51. I'm sorry, I don't know the answer, but really, with saya maaf saya tidak tahu jawabannya, tapi saya benar-benar berharap nah gitu ya. Di sini berharap, tapi kenyataannya dia tidak tahu. Nah, ini penggunaan wish ya. Wish ini wish di sini nanti setelah ini dia kalau dia kenyataannya itu di masa sekarang, maka nanti dia harapannya itu tensesnya di masa lampau. Oke, jadi jawaban yang benar adalah ini ya, bentuk kata kerja kedua, kata kerjanya bentuk kedua ini ya. Oke, jadi dia I really wish I knew. Artinya apa? Saya tidak tahu. I don't know. Ini kenyataannya di masa sekarang. Oke, number 52. She would rather. Nah, setelah kata rather, would rather ini ada ini
ada kata would rather ya, would rather. Jadi kalau ya subjek ya, ini apanya ya, subjek ada would rather, kemudian ya ini selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Oke, selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Oke, ini dia. Jadi ini polanya seperti ini. Oke. Jadi dia di sini bentuk pertama, kata kerja bentuk pertama. Berarti jawaban yang benar adalah C. Berarti jawaban yang benar adalah C. Oke. Kita lanjutkan nomor 53. He saw the terrible accidents, but when he was interrogated by the police, he acted as if he. Ya ini dia bertindak seolah-olah, ini ada kata as if ya. Ini seolah-olah ya. Jadi bertentangan dengan makna, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya ya. Ya. Jadi nah di sini dia diinterogasinya dia di masa lampau, jadi masa lampau. Maka di sininya seolah-olahnya di sini nanti dia menggunakan past perfect ya, past perfect. Oke, dia melakukan dia melihat peristiwa itu, berarti ini terjadinya di masa lampau pakai verb to ya. Oke, jadi nanti di sini polanya seperti ini ya. Jadi polanya, oke, jadi polanya nanti had ya. Sorry, ini sini nanti langsung saja saya buat di sini hasilnya, ini harus jadi past perfect ya. Oke, past perfect ya, jadinya ya. Nanti menggunakan past perfect. Oke, jadi sebenarnya dia seolah-olah dia tidak melihatnya gitu. Jadi menggunakan ya, ini dia jawabannya adalah had not seen. Ya, karena rumusnya kan past perfect itu adalah subjek had ditambah kata kerja bentuk ketiga ya. Kemudian objek. Nah, ini dia. Oke, past perfect. Jadi setelah as if, tapi ini as if di masa lampau ya, penggunaan as if ya, seolah-olah di masa lampau. Kalau di masa sekarang nanti ini menggunakan past tense ya. Oke, kita lanjutkan nomor 54. They praise to gain cheap popularity. Jadi sih mereka memuji titik-titik jelasnya satu sama lain ya, untuk mendapatkan popularitas yang ya, kepopuleran yang cheap ya, maksudnya ya murahan lah, seperti itu maksudnya ya. 54 ya, nomor 54 ini berarti each other. Each, kalau each masing-masing, dengan ini satu sama lainnya, berarti satu sama lain, berarti saling memuji gitu ya, saling memuji. Nah ini dia each other ya. Kalau each other tidak boleh, karena ini tidak boleh ditambahkan s ya. Meskipun maksudnya mereka situ ada lebih dari satu ya, tapi tidak, kita bukan each others ya. Kalau each another tidak boleh seperti ini ya. Jadi yang benar adalah each other, saling ya, satu sama lainnya. Kita lanjutkan nomor 55. Nah di sini kita mencari bagian grammar yang salah ya. Berarti ada pilihannya 4, berarti yang salah itu 1, berarti yang benar itu ada 3. Oke, di sini ada pilihannya A, B, C, langsung ya, yang bercatat tebal berarti itu yang dipilih. 4. Oke. We are not sure he is enough experience for the position. We are not, ini udah benar ya. Sure, berarti benar ini, sure ini benar karena ada to be-nya. Ya, benar juga ya. He is enough experience. Experience di sini sudah menjadi kata sifat ya. Ini kata sifat di sini enough. Nah, ini ada penggunaan kata enough. Enough itu apabila diikuti dengan kata benda ya. Seperti ini dia, posisinya seperti ini ya. Ini kalau posisinya untuk kata benda ya.
Kita enter aja dulu. Nah, kalau dia untuk kata sifat, dia posisinya seperti ini. Kata sifat itu adjective, kemudian ditambah enough. Ya, ini dia. Ini posisi yang sebenarnya ya. Nah, sementara di sini experience di sini sudah diperlakukan sebagai adjective. Ini sebagai adjective gitu. Oke. Maka posisinya salah ya. Seharusnya experience enough. Jadi ini sebenarnya. Jadi jawabannya yang salah adalah yang C. Oke. Nomor 56, we talk during 3 hours this morning in living room. We talk. Kami berbicara ini di masa lampau ya, sudah benar ya, nggak ada hubungannya di sini ya. Ya maksudnya sudah benar ya tensesnya, menggunakan kata kerja bentuk kedua. During ini selama. Tapi di sini ada 3 hours. Ini tidak cocok ya. Kalau penggunaan during itu dia during ini biasanya memang noun phrase tapi kegiatan ya, kegiatan atau peristiwa. Yang selama peristiwa, selama kegiatan, selama mencuci kah atau selama bersekolah itu dia cocoknya. Tapi kalau yang menggunakan ada jumlah waktu ya situ ya, berhubungan dengan jumlah, berhubungan dengan waktu gitu, ini menggunakan kata for untuk selama ya, selama. Di sini ada durasi waktu ya, durasi waktu ya. Selama 2 hari, selama 3 jam, selama sebulan, nah itu dia. Jadi seharusnya di sini menggunakan for ya, ini seharusnya menggunakan for. Ya, ini seharusnya menggunakan for, bukan during. Oke. Kita lanjutkan nomor 57. 57, kita lanjutkan nomor 57. Regularly conduct emergency drills for ensuring that we are prepared for an emergency. Ya, ini dia. Drills. For we regularly conduct emergency drills. Kami secara teratur melakukan latihan darurat for ensuring, untuk meyakinkan bahwa. Nah, di sini sudah benar, di sini juga benar, that, di sini juga sudah benar. Nah, kalau sudah benar, kita udah tahu semua benar, berarti kita ini berarti sudah salah gitu ya. Oke lah, kalau kita ujian, kalau ini kita udah pastikan ini salah, kita nggak usah pikirkan apakah itu seharusnya apa jawabannya, tidak usah. Karena kita di sini kan langsung menjawab pilihannya gitu ya, pilihan A, B, C, D atau ya. Kalau dia sampai E ya E gitu ya. Nah, sekarang ini udah benar nih. Ini juga sudah benar, ini juga sudah benar. Berarti yang salah adalah ini gitu. Nah, sekarang kalau kita mau cari kesalahannya apa ya bisa aja ya. Nah, sekarang kesalahannya, nah di sini kan yang melakukan perbuatan tindakan itu adalah we, adalah orang ya. Orang. Maka kalau orang ada tujuannya melakukan sesuatu, maka dia harus menggunakan to ya. Dia harus menggunakan to infinitive. Ya, ini tujuan dari seseorang atau orang gitu ya. Nah, kalau dia menggunakan for ya, itu for verbing ya. Ya, ini dia tujuan dari sesuatu gitu. Oke, jadi kalau yang orang manusia ya, orang yang melakukan untuk tujuan, maka ini dia menggunakan to infinitive. Jadi seharusnya to ensure ya. Seharusnya jawabannya yang benar adalah to ensure ya. To ensure. Oke, ini jawaban yang benarnya seharusnya ini. Oke, kita lanjutkan. Nomor 58. Nah, ini melengkapi
yang sesuai dengan tensesnya, apakah itu passive voice ya. Carnival blank the last opportunity for everybody to eat well and enough before the time of free faces preceding the return of fertile season. Kalau kita di sini kita dikasih ditawarin dengan will, ada would be, ada will be, ada shall. Kalau will dia berarti ini seharusnya menggunakan kata kerja. Pasti nanti tambahkan kata kerja ya. Kalau dia menggunakan itu gitu ya. Kemudian di sini will, would be pasti ini di masa lampau tetapi bukan kata kerja ya. Nanti pasti diikuti non kata kerja ya. Kalau yang ini dia future, tensesnya future juga diikuti dengan non kata kerja gitu ya. Itu dia yang kita tahu. Kalau ini yang biasanya hanya subjeknya siapa tuh? Kalau ini biasanya subjeknya antara I ya, atau we gitu. Sementara di sini subjek adalah carnival, berarti ini tidak bisa. Will be. Nah, tunggu dulu. Ini kira-kira ini di masa lampau atau terjadi di masa akan datang atau berarti antara berapa tenses ya? Kalau di sini the last opportunity for everybody to eat well and enough before a time. Oke, berarti di sini jawaban yang tepat adalah ini ya, B ya. Oke, berarti ini menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa lampau. Would be ya. Would be the last opportunity for everybody to eat. Nah, jadi akan menjadi the last opportunity, kesempatan terakhir untuk semua orang untuk makan dengan baik dan cukup sebelum waktunya preceding return of the fertile season, sebelum musim subur ya. Oke, jadi tidak would be, jawaban yang benar adalah would be. Oke, nomor 59. Oke, Jim come back. Ini kita apa dulu ya? Oke. Jack came back with a witty retort to the reporter's questions. The word retort ini sama seperti retortion berarti ada pengulangan gitu ya, retorsi ya. Has closed meaning berarti mana? Ini kalau bilang has closed meaning, ini closed meaning artinya makna yang paling dekat atau sinonimnya gitu ya. Oke, jadi di sini yang cocok apa ya? Kalau di short reply, ini ya, lebih cocoknya reply berarti kan jawaban. Karena witty retort to reporters' questions. Ini sifatnya dia cepat ya. Kan a low tones answer ini kurang tepat. Clear reply, long explanations. Jack came back with a witty retort to the reporter's questions. Jadi dia menjawab pertanyaan itu dengan cepat gitu ya. Jadi dia sharp, cepat dan tajam ya. Retortion ya. Sharp. Jadi ini ya. Jawaban yang benar adalah A. 60. Our country become a superpower by 2025. Negara kita akan menjadi superpower, menjelang tahun 2025. Kalau akan menjadi, ini menjelang, kurang cocok ya. Kalau Mike mungkin, ya, tapi ini di mungkinnya itu ya di masa lampau ya. Kalau May, ya bisa saja mungkin ya, mungkin menjadi ya, karena ini semacam mau menyatakan sesuatu yang barangkali terjadi gitu ya, maybe ya. Tapi di sini karena nggak boleh pakai maybe karena di sini ada kata kerja ya, maka di sini menggunakan may. Ini dia barangkali akan terjadi di masa lampau. Tetapi di sana ada semacam prediksi ya.
Kalau will kegiatannya akan terjadi. Jadi barang ya memang harus terjadi gitu ya. Terjadi tapi akan di masa akan datang. Kalau may ini masih beranggapan itu mungkin terjadi tapi di masa akan datang. Jadi jawabannya adalah 60 berarti Mei ya. Oke, jadi itulah dulu pembahasan soal ya, prediksi soal bahasa Inggris, materi bahasa Inggris di UTBK tahun 2022. Oke, sekian. Apabila kamu ingin mendapatkan soal-soal yang berkualitas dari channel ini, silakan hubungi ke nomor yang sudah disajikan di deskripsi untuk mendapatkan soalnya. Kamu harus mengeluarkan kocek ya sebesar 20.000. Kamu akan mendapatkan 5 soal UTBK yang sangat berkualitas. Karena untuk soal-soal yang berkualitas itu tentu saja ya kamu harus bayar mahal juga ya. Oke, demikian. Sampai jumpa kembali. See you.